Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini dengan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu taat kepada Allah sampai kematian datang menjemput. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia di kesempatan malam hari ini bisa berkunjung kepada para ikhwah di sini di kota Batu Pahang, Johor. Ini adalah kunjungan yang pertama kali ke Malaysia dan juga ke kota ini. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini bisa terjalin di antara kita saling mencintai, bisa terjalin di antara kita saling memberikan faedah, memberikan manfaat, nasihat dan tazkirah. Ma'asyiral ahibbah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita semua. Kewajiban yang terkadang seorang muslim dia lupa atau lalai dari melaksanakannya, yaitu kewajiban untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini merupakan kewajiban yang asasi yang hendaknya ditunaikan oleh setiap hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan satu misi, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan lahir dari seseorang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini juga tidak akan terwujud dari seseorang yang tak punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang keadaan kaum musyrikin. Mereka mencintai berhala-berhala mereka karena kurang cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia mereka ada yang mencintai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, berhala-berhala tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan kaum musyrikin. Tidak muncul bagi mereka pengagungan kepada Allah, kerendahan diri di hadapan Allah, karena mereka mencintai yang selain Allah Subhanahu wa taala berupa berhala-berhala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hukuman atau akibat yang pedih bagi orang-orang yang mendahulukan kecintaan mereka kepada dunia daripada kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayatnya ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu
hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, apabila bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, demikian juga keluarga-keluarga kalian, kemudian harta-harta yang kalian harapkan, dan juga perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, ini lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan perintahnya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan hukuman baginya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa anna hubballahi wa rasulihi fardun. Kata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah sebuah kewajiban. Adalah sebuah kewajiban. Maka ketika seseorang dia tidak mencintai Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan salat, namun dia tak segera memenuhinya. Betapa banyak ketika seseorang dihadapkan kepada kemaksiatan, maka dia punya tangan langsung menyambut kemaksiatan tersebut, langsung bergerak untuk menyambut kemaksiatan tersebut. Hal ini kenapa ya ikhwan? Karena ketiadaan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang biasa. Terkadang kita ketika lemah iman kita, ya, kurang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian kita pun terjatuh pada kemaksiatan. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang muslim dan muslimah untuk menjaga cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Demikian juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau menyebutkan, wa fil ayati dalilun ala wujubi hubbillahi wa rasulih wa la khilafa bidzalika bainal ummah wa anna dzalika muqaddamun ala kulli mahbub. Kata Imam Al-Qurtubi, senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan, pada ayat ini terdapat dalil tentang wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wala khilafa fi dzalika bainal ummah, dan tidak ada khilaf sama sekali di tengah-tengah umat. Semua ulama sepakat bahwa hukum mencintai Allah dan Rasulnya adalah sebuah kewajiban. Adalah sebuah kewajiban. Ya.
Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nabi SAW menyebutkan, "Thalathun man kunna fihi wajada minhunna ta'mal iman." Ada 3 perkara yang apabila seseorang mendapati ketiga perkara ini, maka dia akan mendapatkan kelezatan iman. Maka yang pertama, kata Nabi SAW, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Seseorang dia tidak akan mendapatkan kelezatan keimanan. Makanya kita katakan tadi, kenapa orang dia tidak segera memenuhi panggilan Allah. Dan betapa seseorang itu mudah sekali dia melakukan kemaksiatan, karena dia tidak mendapatkan kelezatan iman. Apa sebabnya? Itu dia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang selainnya. Ketika seseorang sudah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebagai yang dia paling cintai, maka akan dengan mudah dia melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi, wa anna dzalika muqaddamun ala kulli mahbub. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya hendaknya dia kedepankan daripada kecintaan dia kepada semua apa yang dia cintai. Ya. Makanya kita melihat dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka cinta kepada negeri mereka. Siapa di antara kita yang tak cinta kampung halaman? Ya. Banyak kenangan-kenangan indah di kampung halaman. Dia besar di sana, dia punya saudara di sana, dia punya rumah di sana. Tapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena diperintahkan dia untuk berhijrah dari Makkah ke kota Madinah, maka itu semua mereka tinggalkan. Ya. Banyak di antara kita yang mungkin selama ini dia punya dia punya lingkungan yang dia cintai, ya tak kuasa untuk meninggalkan kampung halamannya. Ya. Bahkan ada sebagian ikhwah, ya ada kisah, ya dia nikah dengan seorang wanita, tapi tak bisa bawa istrinya keluar dari kampung halamannya, sehingga dia mengalah, kerja di luar pulang ya setelah akhir pekan. Ya, menunjukkan susahnya seseorang untuk meninggalkan apa yang dia cintai. Namun para sahabat dengan ya keimanan mereka, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dengan mudah mereka meninggalkan itu semua. Hijrah ke kota Madinah, di mana mereka di sana menjadi orang-orang yang asing, bukan penghuni kota Makkah, bukan penduduk asli kota Madinah, tapi mereka pindah. Ya. Maka seseorang kalau dia sudah besar cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya, apapun kemaksiatan akan dengan mudah dia tinggalkan. Ini ya ujian bagi kita semua. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam kemaksiatan, apakah kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan tersebut, atau lebih memperturutkan hawa nafsu kita? Ya. Bagi seseorang yang dia cinta kepada Allah, paham dia tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dengan mudah ditinggalkan kemaksiatan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah, ya, awadahullahu khairan minhu. Apabila seseorang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan gantikan baginya sesuatu yang lebih baik. Karena dia tahu begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan hal yang demikian, Allah akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Dia yakin sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dengan mudah dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah ahibbah, hafizakumullah, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah tadi yang kita bacakan, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, hadhil ayah al-karimah a'zamu dalilun ala wujubi mahabbatillah wa rasulih. Ayat yang mulia ini merupakan dalil yang terbesar tentang wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
wa ala taqdimiha ala mahabbati kulli syai'. Dan dia juga menjadi dalil agar kita memprioritaskan, mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya atas segala cinta kita. Wa 'alal wa'idi syadid wal maqtil akid ala man kana syai'un min hadhil madhkurat ahabba ilaihi minallahi wa rasulih. Dan juga di dalamnya terdapat dalil, ya, terdapat ancaman yang demikian kuat, ancaman yang demikian pedih bagi siapa saja yang menjadikan apa-apa yang disebutkan ini lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka perkara mencintai Allah dan Rasulnya ini bukanlah perkara remeh, ma'asyiral ikhwan. Ya, bukan permasalahan kita seperti mencintai perkara-perkara dunia. Ya, adapun perkara dunia kadang dia bisa menjadi wajib, kadang dia mubah saja, ya. Seperti kecintaan seseorang kepada tempat tinggalnya, suatu perkara yang mubah. Ya. Tapi kalau dia tak cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan ancaman yang sangat pedih. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka hendaknya dia tunggu sampai datang hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita untuk melahirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Setelah kita mengetahui bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah perkara yang wajib untuk kita tunaikan, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita mencintai Allah dan Rasulnya? Cara yang pertama, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah dikatakan dalam sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagian orang tambahkan lagi, tak cinta maka tak kawin. Tapi tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Sehingga seseorang ketika dia ingin melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dia harus kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya adalah dengan merenungkan, mempelajari, merenungkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Makanya salah satu perkara yang perlu dipelajari oleh seorang muslim ini tentang tauhid asma wa sifat. Para ulama membagi tauhid menjadi 3. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Tauhid asma wa sifat. Agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar muncul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang dia tak pernah mengkaji tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik, tak tahu dia tentang bagaimana kebesaran sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak bisalah muncul kecintaan tersebut. Ya. Kita ambil sampel saja. Suatu ayat yang sering kita baca, ya. Dalam basmalah kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Satu penggal, ya, ayatul mustaqillah, Bismillahirrahmanirrahim. Di sana terdapat 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Tapi tahukah kita apa makna ketiga nama ini? Banyak di antara kita tak tahulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, nah, itu terjemahan. Tapi maknanya apa? Nama Allah dari kata, ya, Al-Ilah. Al-Ilah bermakna al-ma'luh ay ma'bud. Nama Allah dari kata ilah, yang disembah. Al-ma'bud, yang disembah.
Maksudnya apa? Maksudnya bahwa satu-satunya yang berhak untuk kita sembah, satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh bagi seseorang untuk beribadah kepada yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu betapa banyak orang dia ya mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya dia tahu, mengaku bahwa Tuhannya adalah Allah, tapi dia masih beribadah kepada yang selain Allah. Datang dia ke kuburan-kuburan keramat misalnya, berdoa meminta kepada kuburan-kuburan keramat tadi, atau dia meminta perlindungan melalui azimat-azimat. Ya, benar itu. Bahasa sininya apa itu? Jimat. Tangkal ya, tangkal. Dan banyak orang Islam, dia ngaku Islam dia. Tapi apa? Badannya jimat semua. Dan cincinnya lah, gelangnya lah, apalah. Ya. Kenapa? Karena dia tak sadar apa makna nama Allah Subhanahu wa taala. Nama makna Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ma'bud, yang diibadahi. Tak boleh bagi dia untuk beribadah kepada selain Allah. Tak boleh dia berdoa kepada yang selain Allah. Tak boleh dia menyandarkan dirinya meminta perlindungan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang yang dia mengetahui makna daripada nama Allah Subhanahu wa taala, artinya Al-Ma'bud, maka terhindarlah dia dari kesyirikan. Dia mengetahui kemudian dia amalkan. Kemudian ada nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa terjemahannya? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa bedanya? Tak ada beda. Nah, karena kita tak tahu, tak mengkaji. Ar-Rahman dan Ar-Rahim memang kedua-duanya menunjukkan adanya sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi perbedaannya luar biasa. Ar-Rahman bimakna dzur-rahmah al-wasi'ah. Nama Ar-Rahman itu memiliki makna yang memiliki rahmat yang demikian luas, meliputi segala sesuatu, yang mukmin maupun yang kafir, manusia maupun hewan, semuanya tak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tak boleh bagi seorang hamba dia menamakan dirinya dengan Rahman, tak boleh. Kita dapati sebagian orang dia nama apa? Rahman. Tok Rahman, Pakcik Rahman ya. Tak boleh. Kenapa? Karena Rahman maknanya dzur-rahmah al-wasi'ah, yang memiliki rahmat yang demikian luas, dan itu tidak ada melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kasih nama anak Rahman, tapi siapa? Abdurrahman. Kalau Abdurrahman boleh. Ya, hambanya Ar-Rahman, dan ini merupakan salah satu nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahabul asma' indallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama-nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, hambanya Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang demikian luas. Kemudian Ar-Rahim, apa makna Ar-Rahim? Rahmah al-wasilah. Ya, yang memiliki rahmat yang khusus hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia memiliki rahmat yang khusus, rahmat yang spesial. Nah, ini sebagai contoh saja, dan masih banyak lagi nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Misalnya Al-Ghafur. Apa artinya makna Al-Ghafur? Al-Ghafur ya, itu diambil dari kata Al-Mighfar. Al-Mighfar itu adalah helm yang menutupi kepala seseorang ketika perang. Artinya Al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dia mengampuni dosa, sehingga seseorang itu tak lagi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan azabnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Maka hendaknya kalian berdoa dengan menggunakan nama-nama yang indah tadi. Misalnya ketika kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat nama apa yang berkesesuaian dengan permintaan rezeki. Ya Razzaq urzuqna. Ya Razzaq urzuqna. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki, berikanlah aku rezeki. Ya Rahman, ketika kita membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa
karena itu, ya, ilmu seseorang tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, selain dia bisa melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga bisa menjadi sebab doa-doa seseorang dikabulkan ketika dia mengiringi doa-doanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang tepat. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita punya waktu untuk mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana para ulama telah menulis, ya, kitab-kitab yang berkenaan dengan nama-nama Allah. Apa makna yang dikandung dari nama-nama Allah? Demikian juga apa konsekuensinya terhadap kehidupan kita, itu semua telah disusun oleh para ulama. Di antara buku yang terbaik atau kitab yang terbaik, yang baik sekali ditulis dalam permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Fiqih Asmaul Husna, karya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Nah, ini baik sekali kita kaji. Tiap hari kita ambil, misalnya satu pertemuan kita ambil nama Allah apa, sambil 1 atau 2 nama, ya, agar kita paham bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana melahirkan kecintaan kepada Allah, yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melalui pemahaman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk melahirkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita pun mempelajari tentang sosok Nabi alaihi salatu wasallam, mempelajari sirah, perjalanan hidup beliau alaihi salatu wasallam. Bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Islam ini bisa sampai kepada umat manusia. Ya. Banyak orang yang dia membaca sekian banyak biografi orang-orang ternama. Dia membaca tokoh-tokoh sejarah, membaca biografi tokoh-tokoh sejarah, dia baca biografi tokoh-tokoh politik, dia baca biografi, ya, para artis, para seniman, tapi dia tak meluangkan waktu untuk mengkaji siapa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang dia mempelajari bagaimana perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya akan muncul rasa cinta yang teramat sangat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana karakter atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, yaitu dari kalangan manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat besar terasa di sisi beliau kesulitan yang kalian hadapi. Kalau kita melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau sangat, ya, berusaha bagaimana agar umatnya itu mendapatkan kemudahan. Ya. Kita ambil contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Kenapa beliau tak perintahkan kita untuk bersiwak setiap kali sholat? Karena takut itu memberatkan umatnya. Demikian juga para ulama menyebutkan tentang pensyariatan sholat tarawih. Sholat tarawih, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggalkan sholat tarawih berjamaah? Jadi kalau antum membaca bagaimana sejarah pensyariatan, ya, ibadah sholat tarawih, awalnya itu dilakukan terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah. Namun kemudian beliau tinggalkan. Ya, beliau tak lagi menjalankan sholat tarawih berjamaah sampai beliau meninggal dunia. Baru kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dihidupkan kembali
sholat tarawih secara berjamaah. Para ulama menjelaskan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholatul tarawih. Ya, karena beliau sangat khawatir kalau dilakukan secara terus-menerus, setiap malam beliau sholat tarawih berjamaah bersama para sahabat, maka ternyata nanti Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi umatnya. Ya. Dan jangankan sholat tarawih ya, sholat 5 waktu saja masih banyak orang yang meninggalkan. Bagaimana kalau sholat tarawih diwajibkan? Maka akan berat sekali bagi umatnya. Semakin banyak dosa yang harus mereka tanggung kalau meninggalkannya. Makanya Nabi SAW dia meninggalkan sholat tarawih, tak mau memberatkan umatnya. Demikian juga sejarah pensyariatan sholat 5 waktu kita tahu semua. Ya, ketika Nabi SAW dimi'rajkan ke atas langit untuk menerima sholat, perintah sholat, berapa waktu dalam sehari semalam? Awal kalinya 50. Tapi kemudian beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, umatmu takkan sanggup wahai Muhammad. Naik dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keringanan. Menjadi 45, menjadi 40, menjadi 35, 30 sampai dia hanya 5 waktu saja. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, umatmu takkan sanggup. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, akan tetapi aku sudah malu untuk meminta keringanan kepada Rabbku. Lihat bagaimana perjuangan Nabi alaihissalatu wassalam agar ibadah kita itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu seperti ini, cinta kita kepada Nabi, ya Allah, ya semuanya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengusahakan kemudahan bagi kita. Kemudian harisun alaikum, karakter beliau yang kedua, harisun alaikum. Beliau sangat mengharapkan kebaikan bagi kalian. Sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Sehingga tidak ada satu apapun, perkara apapun yang membuat kita diridhai oleh Allah, melainkan beliau telah perintahkan. Dan tiada satu perkara apapun yang membuat kita dihukum oleh Allah, diazab oleh Allah, melainkan beliau telah ingatkan kita. Demikian besar cintanya Rasul SAW kepada kita. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ma min amalin yuqarribu ila jannah illa qad amartukum bihi. Tiada sebarang amalan yang bisa mendekatkan diri kalian kepada surga, melainkan aku telah perintahkan kalian untuk melaksanakannya. Ya, jadi semua perkara yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semua telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada satupun yang luput. Kalau ada seseorang mengada-adakan suatu perkara yang baru yang tak ada perintahnya dari Nabi SAW, kemudian dia menganggap bahwa ini bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini cuma dakwaan saja, cuma pengakuan saja. Kalau dia katakan ini baik, ini bisa mengantarkan kita ke surga, tapi tak ada perintahnya dari Nabi SAW, maka ini merupakan kedustaan atas Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tiada satu perkara pun yang bisa mendekatkan diri kalian kepada surga, melainkan aku telah perintahkan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Ya, semua kebaikan telah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tanpa terkecuali. Maka kalau ada orang yang mengklaim ini perkara baik, ini perkara akan membawa kepada surga, kita katakan ada mana dalilnya Nabi SAW melakukannya? Mana dalilnya Nabi SAW melakukannya? Karena barang siapa yang dia melakukan suatu perkara yang tiada tuntunannya dari Nabi SAW, maka perkara tersebut akan tertolak. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam agama ini yang tiada perintahnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang dia melakukan suatu amalan yang tiada perintahnya dari kami, maka perkara tersebut tertolak. Ya, Nabi cinta sama kita.
Ya, semua jalan kebaikan telah beliau kabarkan kepada kita. Bahkan sampai perkara yang sepele ya. Perkara ya, masuk ke WC dan keluar. Masuk ke toilet, tandas. Saya cari kata WC, toilet ada, tandas ada. Masuk ke tandas, perkara sepele. Diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk kita mengucapkan ya, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan perempuan. Ketika keluar ghufranak, kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai perkara yang sepele yang demikian diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ini menunjukkan cintanya Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Kemudian bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat lembut dan juga penuh kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Ketika menyampaikan ujangan kepada orang-orang yang beriman, beliau sampaikan dengan baik. Bagaimana caranya agar mereka menerima dakwah. Ya, lau kunta faddan walidal qalb lan faddu min haulik. Kalau hatimu keras, engkau bersikap kaku, bersikap kasar, maka orang-orang akan berpaling daripadamu, wahai Muhammad. Makanya beliau menyampaikan dengan baik. Ya. Sebutkan dalam hadisnya Anas bin Malik melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 10 tahun. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah, maka Anas bin Malik ini melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah mencela sama sekali. Tak pernah mengatakan kepada diriku, wahai Anas, kenapa kau tak melakukan ini dan demikian, dan demikian, tak pernah. Orang yang sangat baik beliau. Bahkan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang kafir pun beliau alaihi salatu wasalam memiliki kasih sayang. Bagaimana agar mereka suatu ketika itu menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perkara apa yang membuat beliau lebih bersedih daripada peristiwa atau tragedi Uhud. Tragedi Uhud ini adalah suatu kejadian yang membuat Nabi bersedih. Kenapa? Karena banyak dari para sahabat yang meninggal dunia. Bahkan paman beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia pada kejadian Uhud tersebut. Aisyah bertanya, ada lagi tidak yang membuat engkau lebih bersedih? Kemudian Nabi SAW berkisah tentang bagaimana dakwah beliau ke Taif. Taif itu adalah suatu daerah yang terletak di luar kota Makkah, sekitar 22 sampai 25 km dari kota Makkah. Nah, Nabi SAW ketika itu berdakwah kepada manusia di kota Taif. Beliau sampaikan dakwah dengan begitu baik, dengan begitu santunnya. Tapi apa balasan orang-orang di Taif? Mereka memerintahkan kepada anak-anak dan orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, untuk melempari Nabi alaihi salatu wassalam. Dilempari beliau. Sampai kemudian ketika itu ya, Zaid bin Harithah, anak angkatnya Nabi SAW, yang bersama beliau berdakwah ke Taif, itu punggungnya berdarah. Kenapa? Karena melindungi sosok Nabi SAW. Dilempari oleh manusia, kemudian Zaid memasang punggungnya untuk melindungi sosok Nabi SAW. Bahkan batu-batu tersebut yang dilemparkan pun ada yang mengenai Nabi SAW. Kaki beliau berdarah. Lalu beliau pun ya melarikan diri dari lemparan batu tersebut. Beliau menyepi di sebuah kebun. Lalu ketika itulah didatangi oleh dua malaikat. Ya, malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat penjaga gunung. Kemudian ditawarkan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, bersamaku ada malaikat penjaga gunung. Kalau kau berkehendak, kita akan timpakan gunung itu ya kepada orang-orang yang telah melukai dirimu. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Bila mengatakan jangan, karena saya berharap dari tulang sulbi, ya, dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, demikian besarnya kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ya ikhwan dihadapkan dengan pilihan semacam ini, apa yang kita lakukan? Kita berdakwah dengan lemah lembut, ya, sampaikan tak boleh, ini tak boleh menjadi syariat, ya, ini syirik tak boleh, ya, dilempari kemudian kita. Datang malaikat menawari, ya, mau tak engkau, ya, mereka ditimpa gunung, ya, kita timpakan gunung di sana kepada mereka. Kalau kita bilang apa? Jangan satu gunung, 10 gunung, ya. Jangan satu gunung, 10 gunung kalau bisa semuanya sampai tak bersisa. Nabi SAW tak mau lah, karena beliau berharap dan benar-benar, ya, di setelah generasi beliau, ya, Taif itu menjadi negeri Muslim, muncul pejuang-pejuang Islam dari sana. Nah, kalau kita mengenal yang seperti ini, ya ikhwan, muncul rasa cinta kita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Makanya salah satu pelajaran yang perlu kita adakan di tengah-tengah kaum muslimin adalah sirah an-nabawiyah. Luar biasa kalau kita mempelajari bagaimana perjalanan hidup beliau, ya, meneteslah mata-mata kita melihat bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang pertama untuk melahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua agar kita, ya, lahir rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya engkau, ya, tidak akan bisa menghitungnya. Luar biasa. Segala kenikmatan yang kita telah dapati mulai dari ketika kita berada di rahim ibu kita. Ya. Tiada orang yang datang kemudian menyuapkan makanan kepada kita, ya. Ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir. Ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan bagi kita orang tua yang siap untuk memberikan nafkah. Maka tak ada anak baru lahir suruh kerja, ya. Tidak ada. Ya. Ya, carilah makan sendiri. Tidak ada. Orang tua yang baru makan. Allah telah sediakan bagi dia orang tua yang siap untuk menanggung kebutuhan dirinya. Terus sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia sempurna, ya, bisa mandiri. Rezeki yang dia dapat pun tak terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai sekarang kita, kalau kita bisa mau menghitung nikmat, satu nikmat sajalah, tak usah banyak-banyak. Nikmat udara yang kita hisap, oksigen yang kita hisap. Ya, berapa ringgit itu satu botol oksigen itu harganya? Ya, kalau di Indonesia sekitar 5 ringgit lah satu botol oksigen. Ya, isinya berapa? 1 liter. Ya, kalau dihitung nikmat oksigen saja yang kita butuhkan berapa ribu liter dalam sehari. Ya, kalau diuangkan dengan uang luar biasa. Nah, kalau kita memikirkan ini semua, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka insya Allah akan muncul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ibaratkan macam orang diberi suatu kenikmatan, ya. Misalkan ada sedang berkumpul kita, tiba-tiba datang hidangan. Ya, datang hidangan yang sangat enak, yang sangat lezat. Lalu kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita makan, ternyata sangat enak sekali sampai berkesan. Wah, ini Masya Allah, siapa yang memberi? Begitu disebutkan yang memberi si fulan, ternyata si fulan, maka apa? Akan muncul rasa senang kita kepada dia. Masya Allah, si fulan ini kalau dia kepada saudaranya benar-benar memberikan yang terbaik. Ya, kalau dia masak yang paling lezat untuk saudaranya. Muncul kecintaan kita kepada orang yang telah memberikan. Ya.
Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya tak bisa kita hitung. Ya, kalau kita menghitungnya, maka niscaya melihat bagaimana nikmat Allah kepada kita, maka ini pun akan melahirkan cinta kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ma'asyallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang bisa melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kecintaan ya kita kepadanya. Karena yang namanya cinta itu adalah masalah hati. Dan hati kita ya berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yablughuni hubbak. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, inni as'aluka hubbak. Aku meminta ya kepada Engkau kecintaan kepada dirimu. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rasa cinta di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hubba man yuhibbuk, dan juga mencintai orang-orang yang Allah cintai. Ya. Karena ini juga merupakan sebab. Kalau kita mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai diri kita. Ya. Kita mencintai para rasul, kita mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita mencintai para ulama yang telah menyebarkan ilmu mereka di tengah-tengah manusia. Kita mencintai ya orang-orang yang saleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kecintaan kepada mereka semua. Wal amal alladhi yablughuni hubbak, dan juga amalan-amalan yang menyampaikan diriku kepada kecintaan kepadamu. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bagi kita semua apa-apa yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah beberapa perkara yang akan membuat ya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara lain juga yang bisa menyebabkan ya bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita adalah kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidaklah hambaku setelah dia menyempurnakan amalan-amalan faraidnya kemudian dia tambah dengan amalan-amalan yang mustahab atau amalan-amalan yang sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Sehingga seseorang hendaknya dia ya menambah ibadah-ibadahnya, tidak hanya melaksanakan perkara-perkara yang wajib-wajib saja, tapi dia tambah dengan perkara-perkara nafilah. Para ulama menjelaskan, masyaallah ikhwah, kenapa kita hendaknya tidak hanya melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan saja, tapi hendaknya kita tambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Karena pada hakikatnya tidak ada seorang hamba yang melaksanakan ibadah dengan sempurna. Pastilah dalam ibadah yang dia lakukan terdapat kekurangan demi kekurangan. Oleh karena itu dia tambal kekurangan-kekurangan tersebut dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Ketika seseorang dia tambahi
ibadah-ibadahnya tadi dengan ibadah-ibadah yang sunnah, maka niscaya dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara perkara yang bisa melahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan ulama yang lainnya, beliau mengibaratkan kalamullah, yakni Al-Quran, itu ibarat surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Nah, seseorang ketika dia memiliki kekasih hati yang mengirimi dia surat, ya, maka dia pun senang untuk membaca surat tersebut dari kekasih hatinya. Dia baca berulang-ulang, apalagi ketika dia berada jauh dari kekasih hatinya. Ya, ini kita safar ya, lama tak berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba ada pesan dari istri. Ya, wahai kakanda sedang apa? Muncul rasa rindu, ingin segera bertemu. Nah, maka barang siapa yang ingin lahir dari hatinya kecintaan kepada Allah, maka hendaknya dia banyak-banyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Ini juga yang paling penting. Kebanyakan di antara kita baru pada tahap tilawatul Quran, belum pada tahap mentadabburi. Ini kelemahan kita lah, karena kita tak paham bahasa Arab. Yang baca Al-Quran hanya tilawah saja. Tapi ketika seseorang dia bisa bahasa Arab, dia bisa mentadabburi Al-Quran, maka akan lebih muncul ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kalau kita dapati para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk membaca Al-Quran. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala bahwa dahulu Qatadah rahimahullahu ta'ala kana yakhtimul Quran fi sab'a. Dahulu Qatadah rahimahullah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Artinya dia meluangkan waktu yang cukup banyak untuk membaca Al-Quran, sehingga dalam 7 hari dia tamatkan pembacaan Al-Quran. Wa idza jaa Ramadan khatama fi kulli 3. Kalau datang bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran ya dalam 3 hari. Jadi dalam 3 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Fa idza ja'al asyr khatama kulla lailah. Kalau datang atau tiba 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Menghatamkan Al-Quran setiap hari. Ya. Ini perkara yang sangat besar pengaruhnya pada diri seorang hamba. Amat besar pengaruhnya pada diri seorang hamba, akan melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara perkara yang bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ya melazimkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Ya, banyak berzikir kepada Allah dalam segala sesuatu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hendaknya seseorang tidak dia melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama zikir ya pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, beliau membaca semisal 3 surat terakhir di dalam Al-Quran, ya, Qul huwallahu ahad beliau baca 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Demikian juga beliau membaca ayatul kursi setiap pagi dan petang hari. Kemudian beliau juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi dan petang hari. Kemudian beliau juga membaca sayyidul istighfar, membaca tahlil la ilaha illallah setiap pagi dan petang. Ini tidak pernah dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian juga dalam setiap keadaan, ketika dia masuk kamar mandi atau dia keluar dari kamar mandi, ketika dia setelah berwudu, ketika dia meninggalkan rumahnya, ketika dia kembali ke dalam rumahnya, dia lepas dari zikrullah. Ya. Maka ini akan melahirkan rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hatinya senantiasa
terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam tajuk ini atau dalam pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi semua. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.